Doa pagi kita. Sekali lagi shalom semuanya, selamat pagi. Yang bersemangat boleh lambaikan tangan. Haleluya. Pagi-pagi kita cari Tuhan, kita mau setia menantikan Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mana tahu nanti Tuhan datang, ya kan? Pagi-pagi seperti ini kita lagi ibadah lalu kita diangkat sama Tuhan. Rapture. Enak gak Bapak Ibu Saudara? Enak ya? Haleluya. Yang penting kita setia terus ya mencari wajah Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diajak oleh Tuhan untuk kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan di atas muka bumi untuk kita semua, dan kita selayaknya penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita minta kuasa Roh Kudus terus dicurahkan buat kita, itu yang terpenting. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami pasti akan menerima kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kuasa-Mu dicurahkan buat setiap kami, maka kami pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Kuasa-Mu Tuhan mengalir buat kami. Kuasa-Mu mengalir buat kami. Ya ralaba shandaraba ya ralaba ya ralaba. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Mari angkat kedua tanganmu, terima kuasa Roh Kudus, katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Amin, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, menyembah-Mu. Yes Lord, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, menyembah-Mu. Ku buka hati, oh Tuhan, berserah penuh. Menyembah-Mu Tuhan. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah
Engkau ambil alih. Seluruh hidup kami Tuhan di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari terus sembah Dia. Ya Bapa, ya Roh Kudus, kami menyembah, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Ya rararabaya, rarararabaya, sharararabaya, rarararamo. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Biar pagi hari ini kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Mari yang di YouTube, engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh, raba-raba-raba. Api Roh Kudus dicurahkan buat kami. Api Roh Kudus yang membuat kami berani untuk memberitakan firman, yang membuat kami berani untuk menginjil. Ya ralalaba, ya ralalaba sanda. Ramakana, ya ralalaba, ya ralalabo. Tanda orang yang diberikan karunia Roh adalah dia bisa berbahasa Roh. Mari yang bisa berbahasa Roh, bahasa Roh. Apa itu saudara? Ya ralalaba sanda. Saya merasakan api Roh Kudus. Yes. Terima kasih Tuhan. Berikan kami api-Mu. Berikan kami api-Mu Tuhan. The fire of God. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api,
Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Oleh sebab itu kita harus dengan berani, Bapak Ibu Saudara, harus dengan berani. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah diberikan ya Roh Kudus dalam hatimu. Ayo latih berbahasa roh. Latih berbahasa roh. Jangan takut. Gambar dirimu, jangan ikut gambar dirimu yang rusak. Ya, Roh Kudus sanggup memulihkannya. Latih dirimu berbahasa roh. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kalau ada gerakan-gerakan yang ingin berbahasa roh, gerakan itu Bapak Ibu Saudara dengan iman. Dengan iman ya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa. Ya, yang berani berbahasa roh, saya melihat ada api. Sudah saatnya engkau naik level saat ini. Sikira bako biara lala baba baba, singgara lala baba 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 sanda. Jangan ragu, jangan takut. Dia besertamu. Singgara lala lala bara. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Shena monana lala baya. Seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Ingat baik-baik, Dia menggerakkan hatimu untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saya melihat Tuhan, Dia menggerakkan hatimu. Ayo bekerja sama. Bekerja sama. Ya, bekerja sama. Kalau engkau pernah mendapatkan itu, terus lakukan. Supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak mengingat masa lalumu. Dia hanya memandang ke depan. Oleh sebab itu bersama-sama dengan Tuhan, pandang ke depan, berjalan bersama dengan Dia. Api Roh Kudus perlengkapi setiap umat-umatmu. Mengalir, mengalir. The fire of God touch, touch. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Yes. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang
Urapi Tuhan, urapi. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Yes, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa. Yes Lord, saya melihat Roh Kudus sedang mencurahkan roh doa untuk engkau berdoa bagi jiwa-jiwa. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Yes, terima dalam nama Yesus. Saat engkau berdoa bagi jiwa-jiwa, mereka akan bertobat. Mereka akan bertobat. Terima itu dalam nama Yesus. Api Roh Kudus ini membuatmu berani. Saya melihat Tuhan sedang menjamah mulutmu. Dia sedang menjamah mulutmu. Uratakana mayara lalabasandara bayara lalabayara. Urabatakana mayara lalabayara lalabayara. Hiararare. Ajaib Engkau Tuhan. Oh ya la 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 baya la 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 basuke na 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 baya. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus, shandara la 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 bayara la 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 mo. Dia begitu mengasihi kita. Roh Kudus begitu mengasihi kita. Ketika kita bergaul karib dengan Roh Kudus, Dia akan membukakan masa depan kita. Besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Biar api-Mu terus menyala Tuhan, membakar setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita harus semangat. Kita nggak boleh loyo. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Ya. Nah ini sengantuk-ngantuknya engkau
Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan tampil beda. Ya, nanti koreksi, masing-masing koreksi di YouTube ketika ini diupload. Gimana pola penyembahanmu? Apakah meremelek tidur? Ya kan? Atau engkau sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Dia? Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melihat kualitas penyembahan kita dari apa yang nampak, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya melihat, Tuhan kan melihat hati saya. Iya, hatimu tidur. Roh Kudus kalau dicurahkan buat kita, kita pasti berapi-api, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, nanti lihat lagi, oh gitu ya saya menyembah ya. Wah, saya harus upgrade ini, harus upgrade ini, nggak boleh begini lagi ini. Ya kan? Coba lihat tuh, ya, Bu Esther, Bu Kartini, Pak Robi, Bu Ramani ngangkat tangan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya kan? Nah, juga Desi, nah itu, ya. Oh, benar-benar menyembah, mengekspresikan penyembahannya. Nah, ini bukan untuk menyenangkan saya, tetapi kalau kita anak Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, menyembah aja yang gak bener. Betul gak? Ya, kamu ngakunya bisa bahasa roh, tapi letoy menyembahnya. Ayo, koreksi dirimu. Amin. Sembah Dia, puji Dia. Pagi hari ini belajar satu hal. Ya, belajar satu hal. Ya. Nah, ini yang di base camp ini mana ini? Kok nggak hadir doa pagi? Udah ditegur tadi malam. Iya pastor, saya ngelandau. Ngelandau itu apa tuh namanya? Bangun siang. Nah, gimana mau pelayanan? Tempat kita ini, gereja kita ini, kalau nggak doa nggak boleh pelayanan. Ya, ya, kita nggak berbicara persepuluhan deh. Kita nggak berbicara yang lain deh. Kita berbicara doa. Doa itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, doa itu penting, lebih daripada persepuluhanmu, persembahanmu yang kau berikan secara fisik. Doa, doa, dan doa. Udah, hidup itu doa. Harus berdoa. Katakan amin. Kita lihat di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Judul di atas adalah Pentakosta. Ya, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Ketika tiba hari Pentakosta itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Oh, ternyata mereka lagi duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka lagi duduk. Mungkin sambil berdoa. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow. Lidah-lidah api itu menggambarkan Roh Kudus turun kepada setiap murid-murid Tuhan, kepada setiap rasul yang berkumpul pada waktu itu. Mereka sedang duduk, di situ sedang duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita cek ya, terjemahan yang lain. Sama, sedang duduk. Coba lagi. Orang-orang percaya belum pada itu. Mereka Nah, mereka juga bilang di sini sedang duduk, ya. Sepertinya nampaknya tidak ada pada waktu itu mereka sedang berdoa, tetapi sedang duduk. Tetapi mereka sudah berdoa sebelumnya. Betul? Ya, ternyata Roh Kudus bisa turun ke atas setiap kita ketika kita lagi santai. Bukan sedang berdoa. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Anda sedang duduk, tiba-tiba berbahasa roh. Amin. Tiba-tiba Anda memikirkan Tuhan dan ingin berdoa, langsung berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di ayat selanjutnya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, itu ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sini Bapak Ibu Saudara, ketika turun bunyi itu ayat yang ke-6, berkerumunlah orang banyak, karena menarik perhatian. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Waktu itu berkumpul banyak orang-orang dari luar negeri, ya, bukan hanya dari Yerusalem saja, tapi dari luar negeri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah nih, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, masing-masing itu memiliki bahasanya sendiri. Asia itu waktu itu, ya, bukan seperti sekarang. Asia itu waktu itu masih di sekitar di benua di situ Bapak Ibu Saudara. Tetapi bahasanya berbeda. Namun oleh karena Roh yang berkuasa atas mereka, mereka mendapat karunia Roh, yaitu bahasa Roh. Ya, bahasa Roh untuk apa? Membangun orang lain. Nah, tanda di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, speaking tongue, ya, untuk membangun diri kita sendiri minimal Bapak Ibu Saudara, yang sifatnya bubble itu, ya. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau bisa berbahasa roh sekali, sebenarnya Tuhan sudah memberikannya untukmu. Kenapa engkau gak pede? Engkau harus naik level sekarang. Amin. Yang mau naik level boleh lambaikan tangan pagi hari ini. Biar roh itu membakarmu, ya. Engkau harus terbuka Bapak Ibu Saudara. Engkau harus terbuka. Engkau harus bersama dengan Tuhan. Betapa beruntungnya kita punya Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan kepada Petrus? Kita lihat di sini ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, karena beberapa orang menganggap mereka mabuk, ya. Tetapi itulah yang difirmankan ayat 16 Allah dengan perantara Nabi Yoel dan sebagainya. Di sini Petrus berkhotbah. Kenapa Petrus berkhotbah? Saya mau kasih tahu, sebenarnya Petrus itu penakut. Petrus itu penakut. Yesus aja disangkal. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Berapa kali? 3. Dia menyangkal Yesus, ya, dekat-dekat Yesus, bahkan mungkin depan-depan Yesus. Aku gak kenal dia, gak kenal dia, gak kenal dia. 3 kali baru ayam berkokok. Oh, baru ya ayam berkokok, ya, pagi hari itu. Tapi saya mau kasih tahu, ketakutan Petrus dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus, dan dia bangkit berdiri dan dia memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara, betapa penting Roh Kudus dicurahkan buat kita. Betapa penting, ya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, supaya kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita harus berani Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, seharusnya kita berani untuk bersaksi, untuk memberitakan firman, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita masih takut-takut Bapak Ibu Saudara, ya, itu ada tanda tanya. Bisa jadi dia masih hidup di dalam, ya, benteng-benteng di adat istiadat atau kebiasaan yang lama. Misalnya ini dari gereja lama, di gereja lama nggak pernah begitu, nggak biasa. Nah, oleh sebab itu runtuhkan itu supaya tidak menjadi penghalang berkat Tuhan. Kita harus berdoa di dalam roh Bapak Ibu Saudara. Berdoa di dalam roh itu maksudnya bagaimana? Berdoa di dalam roh
Ya, itu penting sekali. Bagaimana mungkin kita mau berdoa di dalam roh kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita perlu berdoa dengan Roh Kudus. Amin. Kita buka yuk, coba kita selidiki Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Efesus. Kalau nggak salah ya. Efesus pasal 5 apa 6 ya? Coba saya lihat. Ayat yang ke 16. Ayat yang ke-18. Efesus 6. Nah, ini dia ayatnya nih. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Pneuma. Itu roh. Bahasa Yunaninya pneuma. Ya. Roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Maksudnya berdoa di dalam roh ini bagaimana sih? Pertanyaan, betul gak sih? Berdoa dalam roh ini bagaimana? Coba kita lihat maksudnya, artinya apa sih berdoa dalam roh ini? Coba kita lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana roh Allah memimpin kalian. Oh, itu artinya ketika kita berdoa di dalam roh, ya, bukan hanya berdoa dalam bahasa roh, tetapi kita berdoa sebagaimana roh memimpin kita. Untuk siapa kita berdoa? Ada gerakan apa di dalam hati kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita ini untuk berdoa untuk siapa? Apakah berdoa untuk gereja, untuk bangsa negara, atau untuk orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara? Atau bahkan untuk diri sendiri? Ya, oleh sebab itu bagaimana mungkin kita mau mengetahui, bisa mengetahui apa kehendak roh dalam hidup kita? Oleh sebab itu kita perlu bercakap-cakap dengan roh. Kita perlu berkomunikasi dengan roh Allah. Di dalam firman Allah yang hidup ini dikatakan mohonlah berdoalah senantiasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Itu dia berdoa dalam roh. Kita balik lagi di dalam kisah para rasul tadi, ya. Kisah para rasul tadi memperlihatkan bahwa Petrus bangkit berdiri dan dia berkhotbah di depan orang-orang banyak, ribuan orang. Dan dia berkhotbah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dia berkhotbah, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ayat ke 41. Orang-orang yang menerima, dari Kisah Rasul 2 tadi ya, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dahsyat gak? Ya, luar biasa sekali. Karena dia mau buka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Ketika dia buka hati, kalau Roh Kudus bilang ayo berdoa, dia mau taat. Dan ketika kita mau taat, Roh Kudus akan lebih dahsyat lagi bekerja dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita ini mau taat atau tidak. Kita ini mau berubah atau tidak. Roh Kudus akan bekerja kepada kita kalau kita mau berubah dan bekerja sama. Waktu sudah Tuhan sediakan yang terbaik. Berkat sudah sediakan yang terbaik. Tuhan mau angkat kita, dia sudah siapkan promosi yang terbaik. Masalahnya adalah apakah kita mau kerja sama dengan siapa? Roh Allah. Ayo pagi hari ini kita belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang sembah dia, sembah dia. Ya, walaupun mungkin di tengah khotbah, ya, kalau Tuhan suruh saya sembah, saya akan sembah. Demikian pula jemaat sekalian. Ya, kalau di tengah Bapak Gembalanya atau Bapak Pendetanya khotbah, pengkhotbahnya berkhotbah, Tuhan bilang worship, sembah. Ya sembah, tetapi dengan keteraturan. Ya, keteraturan. Di situ sikap hatimu menyembah. Mungkin agak sambil tutup mata sedikit. Engkau bisa berbahasa roh. Ya kan? Saya pernah begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berbahasa roh di tengah orang yang berkhotbah, para pengkhotbah itu, saya berbahasa roh dan Tuhan membukakan
yang tidak terbuka oleh pengkhotbah itu Tuhan bukakan untuk saya. Dan saya mengerti akan satu hal. Itu dahsyat sekali. Salah satunya ketika pengkhotbah tersebut, saya waktu itu masih di Pontianak, ya, berkhotbah tentang kematian Yesus. Kalau nggak salah saya tentang kematian Yesus. Dan di situ saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh, ya. Saya berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Walaupun tanpa musik waktu itu. Saya hanya berbahasa roh. Uratakana masanda, kinana hayara lalaba. Hianata karabayara laba kata karabasanda rata karaba. Kinara labayana huria kata kana mayara laba sandara bayara. Dengan suara yang tipis, dengan sikap hati yang menyembah, saya berbahasa roh. Apa yang Tuhan bukakan? Ini banyak sekali orang yang tidak terbuka. Tuhan menunjukkan adalah kenapa Yesus ada di keluarga yang pengrajin kayu. Yusuf itu tukang kayu, Bapak Ibu Saudara. Dia pengrajin kayu. Dia potong kayu atau dia beli kayu, pohon, dan dia membuat sesuatu dari kayu tersebut. Entah meja, kursi, perkakas yang dari kayu. Dia gergaji, dia ajarkan Yesus untuk mengerjakan pekerjaan rumah, produksi seperti itu. Yesus itu membantu ayahnya, dia rajin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayah secara KTP, ya, bukan secara daging, yaitu Yusuf. Kita tahu itu semua, amin. Dan Tuhan bukakan, kenapa Tuhan dia dari tukang kayu? Saya bertanya sambil berbahasa roh. Dan ketika itu Yesus, seorang manusia yang kudus, dia belajar. Yesus aja dia mau belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk terbiasa dengan kayu tersebut. Karena suatu saat dia tahu dia harus memikul kayu salib. Dia harus menanggung dosa-dosa kita. Dia harus menanggung semua kesusahan, air mata kita, sakit penyakit kita, noda-noda kita di atas kayu salib. Kayu yang dia kerjakan, suatu saat dia akan pikul sendiri. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Ini tidak ada disinggung sama semua pengkhotbah waktu itu. Tapi Tuhan bukakan untuk saya. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus ada. Fasilitas yang Roh Kudus berikan adalah bahasa roh. Kenapa engkau tidak pede untuk memakainya? Di tokomu, di tempat kerjamu, di ladangmu, di kantormu, bahkan di rumahmu. Ayo berbahasa roh. Ya, ayo berbahasa roh. Jangan sampai saya malu Pak, saya malu Pak. Nanti berdosa loh. Kenapa? Bukan saya nakut-nakutin. Karena ini Roh Kudus suruh. Jangan sampai kita gak taat. Kalau kita mau kerjasama, perhatikan Petrus. Dia membuka hatinya, walaupun masa lalunya cukup kelam, yaitu menyangkal Tuhannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak hidup oleh seperti itu. Dia tidak hidup oleh paradigma yang lama. Dia tidak hidup oleh benteng-benteng yang menghambat. Mungkin di gereja lama mau bilang, apa itu bahasa roh? Sesat itu, tidak ada itu. Ya, kalau ada orang seperti itu, Bapak Saudara, mikir lagi, jangan dihakimi. Tapi saya mau bilang, kalau memang tidak ada bahasa roh, ngapain ditulis di Alkitab? Almarhum papa saya bilang, robekin aja tuh Alkitab, bakar aja semua, nggak ada gunanya. Ya betul. Oleh sebab itu, kalau kita menentang bahasa roh, sama dengan kita menentang Tuhan. Itu fasilitas yang Tuhan beri untuk kita. Jangan lagi kita hidup seperti kebiasaan di gereja lama kita. Kita ada di gereja yang baru. Percaya Tuhan akan membawa kita ke Yerusalem yang baru. Amin. Semuanya baru. All things new. He makes all things new. Pagi hari ini biar KKR itu terjadi buat hatimu.
buat paradigmamu yang lama. Ya, bahasa roh. Kalau engkau tidak bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan. Belum dapat misalnya. Tapi kalau engkau sudah bergaul dengan orang yang berbahasa roh, pasti engkau akan bisa berbahasa roh. Aneh kalau engkau tidak bisa berbahasa roh. Nanti engkau akan jadi aneh sendiri. Ya, gunakan bahasa roh itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membangun diri sendiri minimal. Roh Kudus hadir bisa dengan bahasa roh. Amin. Pagi hari ini biar engkau dipenuhi hatimu. Ya, runtuhkan paradigmamu yang lama. Pakai paradigma yang baru, yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Petrus yang awalnya takut, tetapi dia berani ketika dia mengandalkan Roh Kudus. Ya, engkau tidak tahu harus berbuat apa, bahasa roh, speaking tongue. Kingoria katakanami ralalabasa. Kiana nama shena nama yana takanamu. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat, hanya bahasa roh. Iya ralalaba kario ni nama sik ini oni ananamo. Biasanya kalau saya perhatikan antara bapak rohani dengan anak rohani, biasanya bahasa rohnya sama, bubble-nya sama, ya, bubble-nya sama. Kalau saya perhatikan, karena saya karismatik dari kecil, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk ikut-ikutan, karena mereka sudah satu roh. Sudah satu roh. Saya tidak mau bilang dulu gereja kita sudah satu roh. Belum. Kita masih masuk, masih penyesuaian, masih belajar. Oleh sebab itu engkau harus mengerti, ya, kita harus satu roh. Doa pagi sama-sama, ngantuk ya bareng-bareng sama-sama, berjuang sama-sama. Itu namanya satu roh. Amin. Ya, jangan malas-malasan. Kalau malas-malasan, siapa yang mau pakai? Nggak ada yang mau pakai. Nggak ada. Ingat ya, Tuhan nggak pakai orang malas. Sekalipun kamu bodoh, kamu pintar, sama di mata Tuhan. Tuhan bisa mengambil kepintaranmu hanya yang secuil itu dan kasih kepada yang lain. Jangan bangga kalau kita jenius, kalau kita pintar, tapi kita nggak punya otak di dalam roh kita nggak punya. Ya, kita perlu yang namanya supply power dari Roh Kudus. Dengan apa? Bahasa roh. Itu fasilitas yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan. Nanti hari Minggu kita akan berbicara. Pastor Eni akan menyampaikan tentang hari Pentakosta. Apa hubungannya dengan masa depan kita? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, ayo, ini baru hari Jumat. Ya, nanti malam kita komsel. Biar kita semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Yuk sekali lagi kita datang sama Tuhan. Ingat itu, Petrus adalah orang yang penakut, tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mau buka hati, dia mau dibentuk, dia mau taat, Roh Kudus bilang bahasa roh, bahasa roh. Roh Kudus bilang beritakan firman, beritakan firman. Dan finally 3.000 orang bertambah hari itu. Dan terus berlanjut. Ketika kita menyelamatkan orang-orang, kita sedang mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahasa roh ini adalah ciri khas kita, Bapak Ibu Saudara. Biarkan itu menjadi ciri khas kita. Ya, dosen saya mengatakan, biarkan itu menjadi ciri khas kita, menyembah dengan bahasa roh. It's okay, gak apa-apa. Itu ciri khas gereja kita. Ya, ayo kita sama-sama datang sama Tuhan lagi. Yaralalaba 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 sandakana mayaralalaba yaralaba.
Hiyaranama yaralalame. Shananamo. Yoriaralalama se. Yarararama yaralalama. Shananatakaral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 ama yarara. Tuhan, hamba berdoa, berikan umat-umat-Mu bahasa roh, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada. Karena ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih. Ini adalah kuasa yang Tuhan kasih. Exousia, in Jesus name, in Jesus name. Pentakosta, Pentakosta. Oh, rabababababas. Roh Kudus. Oh, ya bayara la 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 bayara la. Hiara la 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 bayara la 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 bayara. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu. Rindukan Tuhan. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Hiara la 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 ba yara la la ba se yara la 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 mo. She yara la 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 ba ba ba
Kami rindu akan kuasa-Mu Roh Kudus dicurahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan tuntun kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan jamah kami. Hamba sekali lagi berdoa, Tuhan hamba minta Roh Kudus, Engkau telah tercurah di muka bumi ini. Curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Setiap orang-orang di Zoom ini, juga yang ada di YouTube, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, entah itu di ruang tertutup atau di ruang terbuka, ketika mereka menyaksikan tayangan ini dan mereka mengikuti ibadah ini, di dalam nama Yesus mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka bertobat, mereka semuanya mengalami kuasa Roh Kudus dan karunia Roh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau begitu baik buat setiap kami. Dan saat ini kami akan berdoa syafaat. Mari silakan Brother Nehemia Gio untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan dan kasih setiamu sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa atas pagi hari ini kami bisa morning prayer dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu Bapa bisa bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati sertai bangsa negara kami Bapa, supaya selalu dalam lindungan tangan Bapa. Bapa, bungkus bangsa negara kami, jauhkan daripada yang jahat Bapa. Biarlah kuasa jamahan-Mu mengalir atas bangsa negara kami. Biarlah mujizat-Mu terjadi atas bangsa negara kami Bapa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu terjadi atas bangsa negara kami. Biarlah umat-Mu yang sedang sakit yang kesembuhkan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Kau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang Kau pulihkan. Biarlah bangsa negara kami ini mengalami pertobatan, mengalami mujizat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kota kami masing-masing di tempat kami tinggal, yang Kau berkati, yang Kau sertai Bapa, Kau lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang Kau tutup bungkus Bapak Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati kota kami Bapa, dimanapun kami berada, sertai Bapa, jauhkan daripada yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Kau berkati. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kau memberkati gereja kami, GBKWR yang sedang dibangun di Kiobos, Engkau cukupkan biayanya, Kau berkati pekerjanya, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, juga kami berdoa untuk basecamp kami, berkati basecamp kami Bapa urapi, supaya basecamp kami selalu memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Biarlah basecamp kami banyak menuai jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk dipulihkan, untuk dimenangkan, untuk diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mentoring kami atau gembala kami, Pastor Alpa, Pastor ini sekeluarga. Kau berkati Bapak, Kau pakai mereka lebih lagi Bapak. Kau urapi mereka Bapak, Kau berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam kehidupan mereka nama-Mu semakin dipermuliakan Bapak Tuhan Yesus Kristus. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Sungai Tatas yang dipimpin oleh Tatas Sumerman. Yang Kau berkati, yang Kau urapi Bapa, biar gereja di sana banyak menayan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai Tatas Sumerman, kan dia kesehatan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang pada saat ini yang hadir di Zoom maupun yang nonton di YouTube nanti. Engkau berkati Bapa kami semua, bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami Bapa, biarlah kami selalu berkenan dan selalu memuji, memuliakan kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Kami menerima firman-Mu. Hanya firman-Mu dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah Kala kami pada hari ini makanan kami cukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. dan Janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Brother Nehemia Gio. Ya, dan hari ini kita akan komsel pukul 18.30 di base camp. Ya, kita akan onsite, tidak ada online. Online-nya besok ya. Dan besok akan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Roh Kudus. Ayo, kalau yang punya bahasa roh dan sudah pernah bahasa roh, latih itu kapanpun dan harus disengaja. Oke? Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Halo. Pagi, semangat pagi, Halo. semangat Tuhan pagi. Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Tuhan berkati. Mana Oksan? Mana Oksan? Shalom. Oke. Shalom.